Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam trader Indonesia yang saya sayangi. Saya Coach Yudi TW. Pada saat ini tanggal 12 Juli 2020. Saya akan membuat suatu video tentang Fibonacci retracement. Jadi ini adalah video kedua saya yang termasuk dalam video belajar ya Coach Yudi TW. Yang pertama adalah moving average, neneknya indikator untuk trading saham dan trading forex ya. Kemudian yang kedua adalah Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci retracement itu ditemukan dasarnya ya, ditemukan oleh Leonardo Fibonacci dari kota Pisa, Italia ya. Terus Fibonacci retracement sangat cocok digunakan ketika price itu trend. Apakah dia trend up, apakah trend turun, ya, trend downtrend. Kemudian Fibonacci itu sama juga menentukan di mana letak support dan di mana letak resistance, SNR. Nah, nanti pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeteksi tren naik ataupun tren turun, kemudian kapan kita bisa OP buy atau sell, dan yang kemudian di mana diletakkan stop loss yang tepat agar hasilnya optimal ya. Jadi simak video ini sampai selesai, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen di bawah video ini. Kalaupun ada pertanyaan, segera kami akan menjawabnya. Oke, masuk ke dalam chart ya. Ini kebetulan saya gunakan chart GU ya, GBP USD ya, di time frame H4, H1 dan M15. Ya. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk ke Fibonacci retracement ya, kita tentukan dulu trennya tren apa sekarang di H4. Ya, trennya tren apa? Cara menentukan tren yang lumrah banyak digunakan oleh trader adalah kita kecilkan dulu ini. Nah, jelas uptrend ya. Tren naik. Kemudian secara singkatnya, secara simpelnya untuk mendeteksi tren adalah kita mencari satu swing low ya. Ini satu swing low, tarik garis, uptrend. Jadi kebetulan 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir adalah trennya adalah tren up. Oke, jadi kita sudah pastikan, kita sudah setuju paham, dan kita sudah setuju bahwa trennya adalah tren up. Terus bagaimana cara meletakkannya, Coach? Menarik garisnya bagaimana caranya? Ketika trennya up, ya, kita harus menarik Fibo berlawanan dari tren yang ada. Berarti kita tarik dari atas, high-nya menuju ke bawahnya. Ya. Nah, di sini saya lihat ada satu swing low, satu swing high. Swing low terdekat dengan swing high yang terdekat, itulah kita sebagai dasar kita menarik Fibonacci-nya. Ya, ini kita hapus dulu. Jadi ini logo Fibonacci di sini. Ya. Ini kita klik, kita tarik berlawanan dengan tren yang ada. Tarik ke bawah ke sini. Nah, ini di time frame H4. Untuk scalper, kita gunakan time frame yang lebih kecil. Ini saya sudah tandai ya di sini ya. 26709 sama 25078. Berarti ada range sekitar 164 pip. Kita masuk ke time frame H1, 1 jam. Ya, di time frame 1 jam, kita lihat trennya up, berarti kita tarik
garis Fibo ini dari ini nih ya 2670 yang di atas tadi high-nya, tarik ke bawah sampai ke bawah sini. Oke. Sudah dapat, berarti inilah Fibo-nya. Kita perhatikan Fibo-nya ya. Ini ada level 100%, 76,4, 61,8, 50%, 38,2, dan 23,6 hingga 0% ya di bawah sini. Jadi jaraknya itu ini sama dengan ini sama dengan ini ya. Ini dengan ini sama jaraknya, ini sama ini jaraknya sama. Kalau dilihat dari hitungan pip. Nah, nih. 18,7 ya, 19, 18,7 dekat ya. 23, ini jaraknya adalah 23 ya. Sudah paham ya semua ya? Jadi cara menarik garis Fibo-nya. Nah, itu yang saya jelaskan tadi bahwa untuk tradingnya kita gunakan, bisa kita gunakan di time frame H1 ya, time frame H1 ataupun kita gunakan di time frame M15. M15 sama, kita tarik garis Fibo dari high-nya ini, tarik ke bawah sini. Nah, ya. Terserah mau trading di time frame M15 atau trading di time frame H1. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat dulu. Jadi yang saya bilang tadi, kita sepakat bahwa Fibonacci itu adalah support resistance. Kita perhatikan harga sekarang berada di 2623 di sini. 2623. Berarti Fibonacci di atas price itu dikatakan sebagai support. Ini support 1, ini support 2. Ya, ini berarti terbalik ya. Ini resistance saya maksudnya, saya hapus dulu. Ini R2, ini adalah R1. Ini adalah support 1, ini adalah support 2, ini adalah support 3, support 4, hingga support ke-5. Ya, sudah paham ya? Nah, jadi Fibonacci retracement adalah menentukan support dan resistance. Itu intinya di situ. Ya, jadi biar paham semua. Kemudian cara OP-nya bagaimana, coach? Oke, kita lihat di sini. Ini ada swing high 1, ini ada swing low di sini. Price bergerak naik, terus turun ke bawah, terus naik lagi ke atas, terus ke sini. Berarti ada satu swing, 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 swing. Ya. Nah, berarti kalau price turun, kita asumsikan dia turun engulfing di sini, dia menembus area support. Kalau harganya price-nya lagi di sini, berarti dia hajar ini namanya support 1 sampai support 2 dihajar. Berpotensi price akan melanjutkan ke support ketiga gitu. Ya, support ketiga. Nah, dari support ketiga dia bisa, jika dia tembus, berpotensi menembus support ke-4 di sini. Nah, terus OP-nya bagaimana? Karena kita tahu bahwa ini adalah trend up ya, trend up. Di H1 masih kelihatan trennya ya, trend up. Ini kalau kita lihat tarik equidistant channel-nya sudah jelas ini. Trennya masih trend up. Ya, trend up. Oke, kita hapus. Nah, konfirmasi kita OP yaitu ketika dia sudah menembus 38,2, ada candle dominannya adalah buy atau bisa dikatakan engulfing, ini engulfing, ini engulfing. Bisa dipastikan bahwa ketika price terbentuk candle, ini sudah terbentuk ya. Jadi tunggu konfirmasi dulu terbentuk ini. Terus pas ketika pindah candle, silakan OP di sini, Pak. OP di sini. Ya. Kenapa? Level yang dikatakan level terbaik untuk OP adalah di area ini. Banyak yang bilang golden zone apalah namanya. Pokoknya ini untuk OP buy. Karena apa? Trennya masih up. Begitu. Karena kita mengharapkan retrace-nya. Makanya dibilang Fibonacci retracement. Ya. Jadi
Ketika ada konfirmasi dari candle ini, silakan di sini OP buy. OP ya. Terus saya ini lagi hapus dulu ini. Jadi ini candle konfirmasinya di sini. Dia menembus dari retracement 50%, silakan OP buy, turun dulu ke bawah, akhirnya dia naik lagi ke atas ya gitu. Nah, ketika kita OP di sini, stop loss-nya di mana? Boleh di sini stop loss 1 karena sifatnya scalper, dari sini ke sini jaraknya sekitar 18 pip ya. Ini SL1, di sini SL2. Ya, SL1 SL2. Kalau kita OP-nya di sini berarti sini adalah TP1 ya. Di sini TP2, yang terakhir adalah TP3. Ya. Simpel sekali. Jadi Fibonacci retracement ala Coach UDTW adalah ketika terjadi pullback pembalikan harga, cari konfirmasi candle engulfing. Seperti ini candle engulfing. Ya, kalau indikator saya ini gampang. Menandakan candle engulfing itu tidak ada titiknya. Kalau ada titik ini bukan engulfing. Nah ini tidak ada, ini engulfing, ini engulfing. Yang tidak ada titiknya, ini engulfing. Ini engulfing gitu ya. Engulfing, ini bukan, ini engulfing jelas, ini engulfing. Ya. Jadi konfirmasi OP-nya tunggu setelah terjadi ada candle engulfing-nya gitu. Baru kita OP. OP-nya setelah close. Setelah close baru kita OP. Jangan ketika ini masih running, langsung kita OP sell. Belum tentu, bisa jadi dia naik. Kita nggak tahu, 5 menit itu candle bisa naik sampai 20 pip, 30 pip, hingga 50 pip. Ya, kita belum bisa memastikan. Jadi sudah paham semua ya tekniknya ya. Jadi saya ulangi lagi, tunggu konfirmasi engulfing seperti gini, candle engulfing. Pas ketika pindah candle, silakan OP buy di sini katakanlah OP. OP buy di sini SL1, SL2. Di sini TP1, di sini TP2. Ya, tetap gunakan stop loss, tetap gunakan stop loss TP ya, sesuai dengan money manajemennya aja. Gitu. Nah, itu jika di H1. Coba kita lihat di M15. Cara kerjanya hampir sama saja, sama ya. Nah, kita asumsikan bahwa ketika price naik menuju ke retracement 100, dia tidak kuat ya, tidak kuat. Akhirnya ada candle engulfing begini. Bapak silakan OP di sini. Ya. OP di sini, ini SL-nya, ini TP. TP1, di sini TP2. Gitu. Jadi harus terkonfirmasi dulu ada candle engulfing-nya, baru Bapak bisa OP. Ini juga contohnya ketika price turun, ketika terjadi ditembus 38,2 ya, ketika ditembus 38,2 ada candle engulfing ini ya. Pindah candle, silakan OP buy di sini. Nah, ini TP-nya 1, TP2. Di sini SL, dan di bawahnya SL1, ini SL1, di bawahnya SL2. Jadi perbedaannya adalah kita cari candle engulfing yang sudah terkonfirmasi, yang sudah close. Ya, yang sudah close baru kita OP. Jadi jangan pas lagi running kita OP. Nah, ini juga ada candle engulfing gini, silakan buy di sini. TP1, TP2 dan seterusnya. Ya. Jadi konfirmasinya dari candle engulfing. Apakah itu seperti ini turun? Ya, ini turun ketika terjadi downtrend di H1 ya, downtrend di H1. Ketika pindah candle, silakan sell. Di sini stop loss, di sini TP. TP1, TP2. Karena memang tidak ada aturan baku ya. Tidak ada aturan baku menggunakan Fibonacci retracement di dunia. Jadi setiap mentor itu berbeda-beda cara
menginterpretasikan harga, arah mau kemana, apakah naik, apakah turun, seperti gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kita belajar mengenai logik dari Fibonacci retracement ini bagaimana. Ya, ini ada satu swing low ya satu, ini ada swing high satu. Ya, ketika price naik ke atas, ya terjadi retracement. Yang dibutuhkan adalah retracement. Makanya kita menarik garis berlawanan dari arah tren, jadi dari atas sini hingga ke bawah sini. Karena kita acuannya tadi adalah di H4 ya. Jadi di sini, ini satu swing, ini satu swing gitu di H4. Untuk OP-nya di H1. Arah marketnya adalah tetap uptrend. Nah, sekarang kan yang dibutuhkan adalah di mana OP terbaik kita. OP terbaiknya di mana? Yaitu kita melihat level-level dari Fibonacci ini. Ya. Nah, biasanya dibilang bahwa saya ulangi lagi, level 38 ya, 38,2 hingga 61,8 adalah level golden ratio atau golden OP. Di sini paling baik OP. Jadi ketika kita buy di sini jatuh tapi tetap dia akan naik. Karena memang trennya trend up ya. Jadi jangan gunakan Fibonacci retracement ketika price lagi sideways, itu tidak cocok ya. Ya, ketika price lagi sideways paling cocok digunakan adalah supply demand ya, supply demand imbalance. Ya, jadi kekuatan makin turun kuat ke bawah sini, potensi untuk di break high-nya ini makin berkurang. Ya. Paham ya? Jadi potensi, katakanlah contohnya, price naik ke atas ini, turun hanya level 61,8, akhirnya dia mantul lagi ke atas, berpotensi ini akan di break dengan segera. Jadi tidak ada namanya potensi pembalikan di sini. Ya, makin kuat dia turun ke bawah sini, makin menguatkan bahwa price akan mengalami perubahan tren. Ya, katakanlah dari 100% dia menuju langsung ke 23% di break. Berpotensi price ini ada perubahan tren ya, perubahan tren. Tapi sebaliknya, jika price-nya mantul di daerah 61,8, hampir bisa dipastikan bahwa price masih akan melanjutkan tren dan sub dan resisten ini kemungkinan besar akan di break lagi. Nah, karena jatuhnya di 38,2, price naik tidak kuat naik ke 100%, akhirnya price mantul lagi ke bawah ya. Nah, jadi di situ analisa kekuatan dari seller dan buyer saja di sini yang mendominasi. Nanti segera saya akan luncurkan live trade. Kita bisa bahas kembali tentang Fibonacci retracement ini sama teman-teman sekalian. Jadi itu aja yang perlu diperhatikan adalah cara menentukan, cara menarik garisnya. Kalau trennya up, kita tarik dari atas ke bawah. Kalau trennya down, kita tarik dari bawah ke atas. Jadi berlawanan dengan arah tren, khususnya di tren H4. Ini adalah level pertama kita menggambar, ya, acuan menggambar Fibonacci, apakah dia trend up, apakah dia trend down. Kemudian di di time frame H1, disinilah kita bisa OP-nya di arah sini, atau bisa juga di M15. Tergantung selera dari teman-teman. Oh ya, satu lagi saya ingatkan bahwa tidak perlu trading harus menunggu kena TP. Ingat ya, harus kena TP, enggak. Kita berdagang ya, kita di sini berdagang, jadi tidak harus kena TP. Jika itu untung, kalau sifatnya scalper 5 maksimal 15 pip, itu menurut saya sudah cukup diambil, di close, jadi jangan menunggu sampai kena TP. Nah, itu kebanyakan kalau kita menunggu TP merupakan salah satu ciri-ciri keserakahan. Oke, sekian dulu video singkat saya dari Coach Yudi TW. Semoga bermanfaat. Silakan isi di kolom komen. Tetap semangat, gunakan stop loss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.